Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita mengadakan pembelajaran matematika, di mana materi untuk pembelajaran hari ini adalah persamaan kuadrat. Terlebih dahulu, sebelum kalian mempelajari persamaan kuadrat, saya harap kalian dalam kondisi sudah siap. Persiapkan buku dan alat tulis dari kalian serta LKS yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Semoga kalian sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak, jaga kebersihan lingkungan kalian. Untuk materi persamaan kuadrat ini diharapkan tujuan yang kalian dapatkan adalah kalian bisa dapat menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, kalian menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara menggunakan rumus ABC. Sebelum kalian menyelesaikan dari ketiga cara tersebut, terlebih dahulu kalian harus mengetahui persamaan kuadrat itu sendiri. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan polinomial atau subbanyak yang memiliki pangkat 2, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, C tidak merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. X-nya adalah variabel, A merupakan nilai koefisien dari E kuadrat, B merupakan nilai koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Untuk mencari suatu persamaan kuadrat ini, kalian diharap dapat menyelesaikan yang pertama, karena untuk mencari suatu akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Faktorisasi maksudnya kita mencari akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan menghasilkan nilai lain. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama, X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Faktorisasinya atau akar dari persamaan itu adalah X ditambah Y dalam kurung kuadrat. Ini kalau kita jabarkan di sini akan diperoleh X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Yang kedua, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini merupakan selisih 2 kuadrat, sehingga akar dari persamaan kuadratnya ini akan diperoleh X ditambah Y dalam kurung X dikurangi Y untuk selisih 2 kuadrat. Contohnya 15X kuadrat ditambah 13X ditambah 6, ini 6 ditambah ya, sama dengan 0. Ini nanti akan diperoleh akar suatu persamaan. Kita cari dulu 5 dikali, dimana nilai A nya di sini 5, nilai B nya 13, nilai C nya adalah 6. Di sini kita kalikan, atau 13 itu kita pisahkan. 13 itu diperoleh dari 10 X ditambah 3X. Di situ 13X itu sama dengan 10X ditambah 3X, sehingga nanti akan diperoleh 5X. Ini seperti ini, dimana nanti akan diperoleh akar dari persamaannya akan X sama dengan negatif 3/5 dan X sama dengan negatif 2. Ini untuk dengan cara pemfaktoran. Kalau kuadrat sempurna, kita lihat ini contoh kuadrat sempurna akan diperoleh X. Ini contohnya dari kuadrat sempurna itu, dimana bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga nanti akan diperoleh di sini X kuadrat. Ini salah satu contoh, X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Di sini bisa ini ada 2 cara. Cara yang pertama,
C-nya kita keluarkan di kanan sama dengan, sehingga akan bentuk variabel di sini. Ini bentuk ruas kiri ini memiliki variabel, sedangkan ruas kanan tidak. Konstantanya diletakkan di ruas kanan. Sudah itu B-nya dari persamaan ini, B-nya 6 ini kita bagi 2. 6 sama dibagi 2 sama dengan 3. 3 nanti kita kuadratkan sama dengan 9. Jadi nanti untuk menyelesaikannya, ruas kanan ditambah 9, ruas kiri juga ditambah 9, sehingga nanti akan diperoleh suatu persamaan. Ini persamaan kuadrat. Ini cara pertama dengan cara seperti ini, sehingga nanti akan diperoleh di sini, nilai X-nya sama dengan negatif 1 dan X satunya sama dengan negatif 5. Cara yang lain, terlebih dahulu kita cari dulu di sini. Untuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, dimana 6 itu sama dengan P kali Q, 6 semua. Kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, negatif 1 kali negatif, dan ini dan seterusnya, ini yang ada dalam tabel ini. Sehingga kita cari P dan Q ini apabila dijumlahkan hasilnya ada di tengah-tengah ini, ada di B. Yang mana yang sama dengan ya negatif 5. Ini berarti nilai akarnya adalah 2 sama 3 faktornya. 2 sama 3 di sini. Sehingga akan diperoleh X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu sama dengan X ditambah 2 dan X ditambah 3, sehingga nanti akan diperoleh X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC dimana akan diperoleh seperti ini. X12 negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini saya kasih contohnya dengan menggunakan rumus ABC dengan persamaan yang sama tadi. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0, dimana nilai A-nya 1, B-nya 6, C-nya 5. Dimana untuk rumus ABC ini akan diperoleh seperti ini. B-nya negatif 6. Kenapa negatif? Karena B-nya di sini pakai negatif. Plus minus B kuadrat berarti 6 kuadrat, 4 kali 1 kali 5 itu A 1, C-nya 5. Kita bagi 2A, 2A-nya 1. Sehingga nanti akan diperoleh hasil di sini. Di sini negatif 6 plus minus 4. 4 diperoleh dari akar 16. Ini dibagi 2. Ini bisa jadi nilainya ada 2. 6 negatif 6 ditambah 4 dibagi 2 dan negatif 6 dikurangi 4 dibagi 2. Karena di sini plus minus 4. Kenapa menggunakan plus minus 4? Karena di sini ada akar. Sehingga nanti akan diperoleh nilai X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 5, sama dengan yang cara faktorisasi tadi atau menggunakan kuadrat sempurna. Diskriminan dari rumus ABC itu tadi, itu rumus X12 itu adalah rumus ABC. Diskriminannya itu tadi B kuadrat dikurangi 4AC. Itu diskriminannya. Diskriminan itu yang ada di dalam akar dari rumus ABC. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan persamaan kuadrat, ini salah satu contoh. Ini ada sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas diketahui. Jika panjang tanah 12 meter lebih panjang dari lebarnya, maka dari itu sebelumnya kita memisalkan panjang tanah 12 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti 12 ditambah P, di mana P itu adalah lebar tanah. Untuk mencari luas persegi panjang itu kan sama dengan panjang kali lebar, di mana luas persegi panjang itu tadi 4320. Untuk panjangnya 12 tambah P, lebarnya P. Kita kalikan di sini sehingga nanti akan diperoleh 4320 itu sama dengan 12P ditambah P kuadrat. Sehingga bentuk dari persamaan kuadratnya bisa kita tuliskan dengan P kuadrat ditambah 12P dikurangi 4320 sama dengan 0.
akar dari persamaan kuadrat. Saya ulangi lagi, dari soal cerita ini untuk mencari panjang maupun lebar dari sebidang tanah di mana berbentuk persegi panjang itu tadi, yang kita kaitkan dengan persamaan kuadratnya adalah untuk mencari luas persegi panjangnya tadi, panjang kali lebar, di mana luas persegi panjang 4320 dan panjangnya 12 tambah P, lebarnya adalah P, di mana untuk luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, berarti 12 ditambah P kita kalikan dengan P, sehingga akan membentuk suatu persamaan kuadrat di sini. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dari soal cerita tersebut adalah P kuadrat ditambah 12P dikurangi 4320. Kenapa ini dikurangi 4320? Karena 4320 pindah tempat, berada di kanan sama dengan, berarti tandanya akan berubah menjadi negatif di sini. Akar dari persamaan kuadrat berikut bisa kita menggunakan dengan cara pemfaktoran atau menggunakan kuadrat sempurna, bisa juga kita menggunakan rumus ABC, sehingga nanti akan diperoleh P kuadrat ditambah 12P dikurangi 4320 itu sama dengan 0, berarti akar persamaan kuadratnya adalah P ditambah 72 dikali P dikurangi 60. Kenapa ini menggunakan P ditambah 72? Karena 72 kita kalikan negatif 60 sama dengan 4320, negatif 4320. Sehingga nanti apabila 72 ditambahkan dengan negatif 60, nanti hasilnya akan diperoleh 12. Ini saya bisa menggunakan di sini dengan cara yang tabel tadi yang ada di atas yang sudah saya terangkan tadi, P kali Q. Di sini ini PQ-nya, sedangkan P-nya mana? Kita mencari faktor dari 4320. 320 ini faktornya adalah 72 kali negatif 60, sehingga nanti hasilnya negatif 4320. Bisa kita menggunakan rumus ABC lebih mudahnya, karena nanti kalian kesulitan untuk mencari faktor dari 4320, bisa menggunakan rumus ABC, sehingga akar dari persamaan itu tadi akan diperoleh P sama dengan negatif 72. Ini kita pindahkan di kanan sama dengan, sehingga tandanya yang positif akan berubah menjadi negatif. Yang satunya P sama dengan 60, yang negatif pindah akan berubah menjadi positif. Karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif, maka kita ambil yang mana P-nya? Berarti ngambil yang 60. Tidak ada ukuran tanah apapun ukuran negatif, berarti kita mengambil yang positif. Apabila P-nya sama dengan 60, maka panjang tanah itu sama dengan 12 tambah P, di mana P-nya 60, berarti panjangnya sama dengan 72, dan lebar tanahnya P sama dengan 60, karena P itu adalah lebar tanahnya. Jadi panjang dan lebar tanah tersebut berturut-turut adalah panjangnya 72 dan lebarnya 60 meter. Ini apabila ada soal cerita yang modelnya seperti ini, perlu kita menggunakan membentuk suatu persamaan kuadrat. Cara yang kalian gunakan untuk mempermudah kalian menggunakan cara ketiga cara dari akar persamaan kuadrat itu, kita bisa menggunakan rumus ABC. Kalau kesulitan, itu mempermudah kalian mencari akar dari persamaan kuadrat. Kalian kalau belum paham, coba kalian lihat LK kalian yang sudah kalian terima dari sekolah, yaitu halaman 25 mengenai persamaan kuadrat. Kalian perhatikan di situ ada cara dan contoh soalnya. Bisa kalian tanyakan nanti pada papan interaktif yang kalian peroleh di situ.
Mungkin ada yang kalian tanyakan, bisa kalian langsung ke papan interaktif. Terima kasih. Semoga kalian akan mengerti pada materi pembelajaran hari ini. Kalau masih belum mengerti, silahkan kalian tanya di papan interaktif. Saya berharap kalian harus aktif, karena selama masa pandemi ini kalian harus dalam kondisi sehat dan jaga jarak. Jangan lupa pakai masker, selalu menjaga kebersihan. Sekian aja materi pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih belum paham, saya ulangi lagi, kalian bisa tanyakan di papan interaktif. Begitu juga untuk bahan penunjang, kalian bisa melihat buku LK yang sudah kalian terima dari sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.